setengah tahun lalu gue nikah sama cewek pewaris kaya raya ngegantiin abang gue. Tapi anehnya dia masih ogah disentuh sama sekali. Lama-lama gue frustrasi dong dan niat banget buat cerai. Tapi tanpa sengaja, gue nguping obrolan dia sama sahabat-sahabatnya. Plot twist banget. Ada yang sebenarnya udah kebelet banget tapi terpaksa nahan diri gara-gara takut suaminya ketakutan. Sahabatnya bilang, gue nggak mau sebut nama ya, tapi cowok tuh gampang banget tergoda Eloin. Kalau lu begini terus, pas suami lu kabur sama cewek lain, lu bahkan gak bakal sempet buat nangis. Tapi si doi yang lagi dicengin cuma santai minum wine-nya, apa yang gak bisa gue kasih cewek lain bisa. Gue cuma butuh dia ada di samping gue. Itu udah lebih dari cukup buat gue. Denger itu temen-temennya langsung ngakak bareng, halah gak usah sok jago deh. Kalau emang lu sekuat itu, ngapain tiap hari lu login ke akun fake cuma buat ngeluh dan nanya-nanya? Jantung gue langsung deg-degan parah. Gue buru-buru buka akun medsos rahasia Eloin dan ngelihat postingan yang dipin. Isinya akhirnya nikah juga sama cowok taksiran rahasia gue. Tapi hasrat gue tuh tinggi banget. Gimana caranya ngasih servis bintang 5 tanpa bikin dia ketakutan setengah mati? Tengah malam, gue langsung ngambil cambuk kulit kecil yang udah gue siapin dan langsung OTW ke kamar Eloin. Sejak nikah, dia emang sibuk kerja. Biar gak ganggu gue. Dia inisiatif pindah ke kamar tamu. Kalau dihitung-hitung, kita udah gak ada kontak fisik selama 2 minggu penuh. Pas gue masuk, Eloin baru aja selesai mandi. Dia keluar, ngelihat gue lagi duduk di kasur, dan gerak ngeringin rambutnya langsung kaku. Ngapain kamu di sini? Nada suaranya tuh bener-bener dingin, nggak ada manis-manisnya. Gue perhatiin dia dari atas sampai bawah. Gila, body Eloin emang gak ada obat. Bahkan jubah mandi pun nggak bisa nutupin lekuk tubuhnya yang seksi. Dadanya naik turun, di balik kain tipis itu, ditambah samar-samar kelihatan lekukan perutnya yang kencang. Logikanya, dengan hidung mancung dan kulit seputih itu, permainan dia nggak mungkin payah kan? Tapi anehnya, udah setengah tahun nikah, gue belum pernah bisa nyicipin dia lebih dalam. Karena ngerasa tertantang, gue langsung belak-belakan bilang, gue kesini mau tidur sama lu, mau dia nolak kayak gimana pun. Malam ini gue harus dapet jatah pokoknya. Ekspresi Eloin langsung berubah agak serius. Begitu dia ngelihat barang di tangan gue, dia cuma bilang pelan, oke. Tapi kok gampang banget? Gue malah jadi agak curiga. Pas Eloin jalan mendekat, dia kelihatan agak gugup. Di kamar cuma ada lampu tidur kecil yang nyala biar dapet suasananya. Pas Eloin berbaring, kecium aroma parfumnya yang segar dan dingin. Jantung gue langsung diskop, pas tangan gue melingkar di pinggangnya. Tapi anehnya, seluruh tubuh Eloin malah jadi kaku kayak batu. Sedetik kemudian dia menunduk, suaranya di tengah kegelapan terdengar agak samar. Biar aku bantu kamu, tanpa nunggu jawaban dari gue. Dia langsung mundur dan ngebuka laci kasur. Suasana romantis di hati gue langsung ambiar seketika ngelihat gerakannya yang mencurigakan, kayak udah terlatih banget. Gak usah nanya lagi, gue udah tahu apa yang mau dilakuin. Dia mau jalanin tugasnya sebagai istri, tapi ogah pakai tubuhnya sendiri. Sumpah, gue mulai kesel banget nih. Tiap kali mau main pasti kayak gini terus. Kamar rahasianya kayak digembok rapat-rapat. Pas gue lihat kondom jari yang dia keluarin, muka gue langsung auto cemberut. Dengan emosi, gue rebut barang itu dan langsung gue lempar ke mukanya. Bantu pala lu. Kuno banget sih lu kayak dinosaurus. Bantuan apaan yang kayak gini? Saking marahnya, suara gue naik beberapa oktav. Tapi karena lampu kamarnya redup, gue nggak bisa ngelihat jelas gimana ekspresi asli Eloin saat itu. Tapi gue bisa ngerasain tatapan matanya yang hitam pekat lagi mandang gue dengan tajam, panas banget. Bahkan mungkin ada rasa bingung di sana. Rasa dongkol di hati, gue langsung meledak-ledak. Gue lanjut ngomelin dia. Kalau lu emang nggak mau, bilang aja langsung. Lu bukan satu-satunya cewek di dunia ini ya. Gue beneran bisa cari cewek lain. Kita kan suami istri. Tapi kenapa rasanya tiap kali mau main kayak gue lagi ngemis sedekah dari dia. Suara Eloin terdengar serak. Bukan gitu maksud aku, tapi dia tetap gak mau ngambil inisiatif duluan. Bahkan sekadar megang muka gue dan nyium gue pun enggak. Ini udah ketiga kalinya gue udah siap tempur dan pengen ngegolin, tapi malah berujung ditolak lagi. Lama-lama gue mati rasa juga. Gue langsung nyamber jaket yang baru aja gue lepas di kasur, berdiri, terus banting pintu kamar keras-keras sampai seisi rumah bergetar. Di rumah temen gue, HP gue getar mulu tanpa henti, tapi sengaja gue kuekin. Si Kale cuma bisa melongo ngelihat tingkah gue langsung nenggak miras keras di tangan gue. Sensasi panas dari miras ampas itu bikin tenggorokan gue pahit banget. Gue matiin HP, terus mulai ngedumel dan nyalahin dia gara-gara beli miras murah. Sekali tenggak, tenggorokan gue langsung lumpuh. Si Kale cuma ketawa usil sambil megang bungkus rokok. Bagus kan? Katanya sambil ngegoyangin bungkus rokok itu di depan muka gue. Cuma modal beberapa kalimat aja. Dia udah berhasil ngulik curhatan gue yang emang dari awal gak niat gue tutup-tutupi sih. Tapi masalahnya ada satu pertanyaan yang ganjel terus di otak gue. Kenapa sih Eloin gak suka pas gue sentuh? Apa jangan-jangan dia emang gak suka cowok? Tapi gue langsung geleng kepala. Pas zaman SMA dulu Eloin pernah pacaran kok. Malah banyak banget cowok dan cewek yang ngejar-ngejar dia. Tapi semuanya ditolak mentah-mentah sama dia.
tiba-tiba ada satu pikiran muncul di otak gue, bikin gue auto menyipitkan mata. Jangan-jangan dia lagi ngejaga kesuciannya demi abang gue yang kabur ke Eropa. Dari dulu emang selalu ada rumor kalau Eloin suka sama kakak sulung gue yang lemah lembut dan pinter itu. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, kayaknya emang itu kenyataannya deh. Pernikahan ini kan cuma pengganti. Aslinya orang yang harusnya dinikahi Eloin itu abang gue. Tapi abang gue malah mutusin dia demi belahan jiwanya. Dan kabur ke luar negeri sama cewek seniman itu. Eloin tuh sebenarnya orang yang baik dan lembut banget. Selama setengah tahun kita nikah, dia nggak pernah nolak semua permintaan gue kecuali satu hal itu doang. Tapi pas dia bantu gue kemarin, meskipun dia ngeliat gue udah kepalang basah nahan nafsu, dia tetap masang muka sedingin es. Nggak ada sedikit pun gairah di matanya, persis kayak penonton bayaran yang nggak peduli apa-apa. Apa dia sebenarnya jijik sama gue. Pas mikirin ini, otak gue rasanya mau meledak. Rasa kesel yang tadinya udah reda langsung memuncak lagi. Gue banting gelas miras ke meja dengan keras. Brak, gue udah bulat. Si Kale langsung kaget setengah mati gara-gara gue. Bulat apaan? Cerai, istri nggak guna, mau secakep apapun emang harus segera ditendang. Belum lagi, dia punya cowok lain di hatinya. Gue, Orion, ogah banget sama cewek kayak gitu. Udah, stop minumnya. Si Kale ngira gue mabok. Jadi dia langsung seret gue ke kamar mandi. Pas gue bangun besok paginya, leher gue ada bekas garukan merah gitu. Pas gue buka kunci HP, gila, chat, numpuk parah. Semuanya dari Eloin. Begitu gue sampai di villa, gue kaget banget ngeliat dia ada di rumah. Wajah cantiknya yang tegas langsung kelihatan. Kamu udah pulang? Suaranya terdengar serak. Pandangannya langsung tertuju ke bekas merah di leher gue. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan matanya langsung meredup. Gelap-gelap. Gue sendiri emang gak tidur nyenyak di rumah Kale. Ditambah kebanyakan ngerokok, bikin tenggorokan gue sakit banget. Gue lagi gak mood buat ribut sama dia. Pas dia baru mau mangap, gue langsung melambaikan tangan dengan lemas. Semalam, capek banget, gue mau ke atas dulu. Gue nggak bercanda, gue beneran niat buat cerai sama Eloin. Pernikahan tanpa cinta tuh cuma bikin sengsara. Tapi sialnya, malam itu juga gue malah kena demam tinggi. Badan gue rasanya berat banget, kayak timbal. Dan pikiran gue bener-bener ngeblank. Tiba-tiba pintu kamar kebuka. Elohim baru selesai mandi. Wangi mint langsung nusuk hidung gue. Bikin perut gue mual setengah mati. Gue cemberut dan langsung dorong dia. Gue nggak butuh perhatian loh. Seketika badan dia kaku. Suaranya langsung berubah jadi berat. Berusaha buat lembut, tapi entah kenapa malah kedengeran seksi banget ya. Jadi anak baik ya, minum obatnya biar kamu gak ngerasa tersiksa lagi. Ujung jarinya yang agak dingin mulai nyentuh bibir gue. Tangan dia yang satu lagi di deket paha tiba-tiba ngepal erat. Dia natap gue dan napasnya mulai kedengeran makin berat. Gue yang lagi pusing, bener-bener gak peka, malah risih gara-gara dipeluk. Gue langsung buang muka dan telentang di kasur. Ya udah, sekarang kamu keluar aja. Pas lagi setengah sadar, gue denger suara air mengalir lagi dari kamar mandi. Elohim kayaknya mandi lagi deh. Pas gue bangun, tahu-tahu badan gue didekap erat banget dalam dekapan Elohim. Napas hangatnya berembus di telinga gue, bikin aset bawah gue yang lagi bereaksi di pagi hari, jadi kelihatan jelas banget. Elohim juga baru aja melek. Dengan muka ngantuknya, dia nyentuh dahi gue. Masih agak anget. Kayaknya demam kamu belum turun sepenuhnya deh. Detik itu juga, mata gue langsung melek sempurna. Itu gara-gara lo yang bikin gue kepanasan, gue coba tekuk siku buat dorong dia. Tapi pinggang gue malah dikunci kenceng banget. Jari-jarinya yang lentik mulai elus-elus badan gue. Bikin seluruh tubuh gue langsung lemes, gue bahkan gak bisa nahan erangan pelan. Orion, Elohim, manggil nama gue lembut banget. Suaranya serak-serak basah, bener-bener menggoda iman. Mau coba dikit nggak? Kalau hari biasa sih, gue pasti langsung gaspol sambil pasang kembang api. Tapi gara-gara kekacauan semalam, gue masih kesel banget. Di mata gue, kelakuan dia ini kayak habis nampar terus ngasih permen. Cuma sekadar belas, kasihan formalitas doang. Mana badan gue masih lemes, gara-gara baru sembuh dari demam. Tenaga, gue bener-bener habis. Dengan muka sedingin es, gue langsung nolak dia mentah-mentah. Gue nggak kuat. Detik itu juga orang di belakang gue langsung pucat. Dan napasnya kedengaran agak gemeteran. Elohim maksa dirinya buat mundur tanpa ngomong apa. Pas gue balik badan, gue lihat dia lagi bengong natap gue dengan tatapan yang dalam banget. Senyum kecut langsung muncul di bibirnya. Ini salah aku. Aku nggak nyalain kamu kok. Gue cuma mendengus sinis, bagus deh. Seenggaknya lo sadar diri. Tapi besok-besok nggak usah sedramatis itu lagi ya. Kena demam tuh nggak enak tahu. Elohim langsung nunduk buat nyembunyiin perasaan aslinya. Tanpa nunggu reaksi dari gue, dia langsung berdiri dan ngambilin baju dari lemari buat gue. Dia yang biasanya pakai jubah mandi sutra, tumben banget cuman balutan selembar handuk mandi doang. Pamerin perutnya yang rata dan lekuk tubuhnya yang aduhai. Mata gue auto jelalatan ngelihat pinggang ramping dan atet montoknya. Jantung gue emang sempet deg-degan sih, tapi ya udah gitu doang. Kalaupun ada cewek cantik lain yang berdiri di depan gue, jantung gue juga bakal deg-degan. Eloin ngasih baju itu ke gue. Tanpa rasa malu sedikit pun, gue langsung ganti baju di depannya.
Sesuai tebakan gue, dia langsung buang muka dan gak berani ngelirik badan gue sedetik pun. Tapi gue gak tahu, begitu gue melangkah keluar pintu, Eloin langsung masuk ke kamar mandi gue. Beberapa hari kemudian, gue baru sadar kalau baju-baju gue tiba-tiba pada hilang. Awalnya sih gue cuek aja karena bajunya gak mahal-mahal amat. Lagian gue juga gak kekurangan baju. Tapi lama-kelamaan, gue baru sadar kalau rompi custom yang dibeliin Kale minggu lalu juga ikutan lenyap. Gue mikir keras tapi tetep nggak nemu jawabannya. Di rumah kan nggak ada CCTV, jadi mustahil banget buat nangkep pelaku mesum yang ngambil barang-barang itu. Pas lagi makan bareng, akhirnya gue nanya ke Eloin, kayaknya ada maling deh di rumah kita. Dia lagi duduk anggun di meja makan sambil ngolesin mentega ke roti gue. Pas denger ucapan gue, tangannya langsung berhenti meskipun kepalanya tetap nunduk. Bibir tipisnya mulai bersuara dengan pembawaan yang tenang banget, kayak nggak bakal panik walau dunia mau runtuh sekalipun. Dia nanya, memangnya apa yang hilang? Gue pun sebutin beberapa barang santai. Nggak disangka, tangannya malah kepleset. Pisau menteganya nggak sengaja nyenggol tahi lalat kecil di dekat sela jarinya, bikin menteganya belepotan. Gue langsung curiga ngeliat reaksi anehnya itu. Kok lo gugup sih? Jangan-jangan lo ya yang nyolong? Eloin sempet diam beberapa detik, terus dia malah ketawa pelan. Matanya yang tajam langsung menatap lurus ke arah gue. Menurut kamu gimana? Sebelum berangkat ke kantor, Eloin emang selalu tampil rapi sejak pagi buta. Dia sebenarnya nggak minus-minus amat, tapi dia suka pakai kacamata bingkai emas yang bikin mukanya kelihatan makin tegas dan berkarisma. Saat ini, di balik lensa tipis itu, pupil matanya yang hitam pekat kelihatan lebih dingin dari sinar matahari di luar. Ah, gue pasti udah gila karena sempat nyurigain Eloin. Dia kan orangnya kolot, membosankan dan kaku banget. Lagian, buat apa juga dia tiba-tiba nyolong celana dalam gue? Akhirnya gue langsung alihin pembicaraan. Nanti malam pulang jam berapa? Ada yang mau gue kasih ke lo surat perjanjian cerai. Dokumennya kebetulan udah beres dibuat. Eloin ngasih roti itu ke gue dan langsung jawab cepet banget. Asalkan kamu yang minta, aku bakal pulang secepat mungkin. Dia ngomongnya cepet-cepet banget sampai gue belum sempat mikir atau nyela omongannya. HP-nya keburu bunyi. Asistennya langsung buru-buru masuk dari halaman sambil bawa tas kerja, ngasih tahu kalau udah waktunya jalan. Akhirnya Eloin pergi. Gue langsung megang dada gue. Jantung gue baru aja copot sedetik. Terus gue pegang telinga gue yang entah kenapa rasanya panas banget. Campur aduk antara malu sama kesel. Bisa gak sih dia tuh ngomong biasa aja kayak orang normal? Pakai acara ngegombal segala lagi. Selesai makan dan mumpung ada waktu luang, gue mampir ke rumah sakit. Dokter bilang kalau hormon gue lagi gak seimbang dan butuh bantuan cewek buat nyeimbanginnya. Begitu denger kabar ini, si Kale langsung semangat banget mau ngenalin gue sama model dari agensinya yang punya aset depan belakang super montok. Waktu itu gue lagi nyalain ASI kenceng-kenceng sambil gambar komik. Pikiran gue bener-bener fokus gimana caranya bikin desain karakter yang sempurna. Pas denger tawaran dia, gue langsung nolak mentah-mentah. Tapi tebakan dia bener-bener ngena. Akhir-akhir ini muka lo lagi jerawatan ya. Jantung gue langsung serasa berhenti. Dalam hati gue ngumpat si Eloin lagi. Muka gue nggak cuma jerawatan biasa, tapi ada 2 jerawat batu yang nangkring persis di dagu gue. Bunga di rumah, emang nggak bakal seharum bunga liar di luar sana. Lagian kalian berdua kan mau cerai juga. Masa lo beneran nggak mau nyoba sekali aja? Rayuan maut dari Kale itu sukses bikin pena gue berhenti bergerak. Setelah mikir sebentar, gue baru sadar kalau gue belum nemu visual yang pas buat karakter pendukung komik gue. Lumayan kan bisa buat referensi, cuma lihat aja nggak usah dipegang. Lagian hormon gue juga lagi tinggi-tingginya kan. Nanti kalau udah resmi cerai, gue bisa cari 180 cewek sekaligus kalau mau. Tapi jangan sekarang. Ini bukan karena gue penakut ya. Ini bukti kalau moral gue tuh masih tinggi banget. Gue nggak bakal sembarangan nyentuh tubuh cewek. Si Skale malah ketawa kecil, kelihatan banget dia ragu sama kontrol diri gue. Padahal gue lagi PDP-nya. Tapi nyatanya, pas gue kelar gambar terus tidur, realita langsung nampar muka gue keras-keras. Gue malah mimpi basah yang panas banget. Di dalam mimpi itu, gue lagi ciuman panas sama seseorang, napas kita saling memburu. Sensasi hangat dari cewek itu bener-bener bikin gila. Lengkap sama suara desan basah. Gue bener-bener hilang arah gara-gara godaan yang liar banget itu. Tenggelam dalam dunia penuh merah yang bikin melayang. Pas gue lihat muka Eloin dari deket, gue bisa langsung kebangun dengan tubuh kaku ketakutan. Jantung gue berdebar kencang gak karuan. Keringat dingin langsung ngucur deras. Sisa-sisa mimpi tadi masih kerasa jelas banget. Kaki gue lemes, kayak jelly pas gue mau turun ke bawah buat ngambil minum. Tiba-tiba gue denger suara ketawa genit sayup-sayup dari ruang tamu. Ada yang lagi kehausan nih ya, tapi sengaja ditahan biar suaminya gak ketakutan. Gue gak bakal sebut nama sih. Pas gue lihat, ternyata teman-teman deket Eloin lagi santai-santai manja di sofa sambil megang gelas anggur. Nggak ada suara mereka kedengeran ngeledek banget. Kowok tuh gampang banget tergoda Kak Eloin. Kalau kakak gini terus, pas kakak ipar kabur sama cewek lain, kakak nggak bakal sempet nangis loh. Cewek-cewek ini emang udah deket banget sama Eloin.
Makanya kalau ngomong nggak pernah disaring. Pas denger itu, Eloin cuma ngambil gelasnya terus minum dikit. Wajah cantiknya yang luar biasa itu sama sekali nggak nunjukin emosi apa-apa. Dia cuma gumam satu kalimat, terus teman-temannya langsung ketawa ngakak. Tapi buat gue ada yang aneh banget di sini. Mereka nyebut kalau Eloin punya akun Twitter samaran yang sering dia pakai buat curhat. Karena penasaran dan pengen nyari rahasia Eloin, gue coba ketik nama penggunanya dari ingatan gue. Bener aja dong, gue nemu akun yang foto profilnya mirip banget sama punya Eloin. Pas gue klik, ada satu postingan yang disematkan di paling atas. Gue pikir isinya curhatan sombong soal betapa buruknya cowok, tapi pas gue baca, gue langsung melongo parah. Tulisannya akhirnya nikah sama gebetan rahasia gue, tapi gairah gue super tinggi banget. Gimana cara ngasih dia pelayanan bintang 5 tanpa bikin dia ketakutan dan kabur ya? Postingan berikutnya, dunia yang gemerlap ini bikin orang buta. Dia bilang gue kuno. Itu karena gue gak berguna. Kalau gue manjain dia kayak gini, apa dia bakal nolak gue? Di bawahnya ada foto kostum pelayan seksi sama kalung lonceng anjing. Detik itu juga darah di sekujur tubuh gue rasanya langsung mendidih. Sosok Eloin di kepala gue tuh aslinya ratu es yang dingin, pendiam, sombong, dan anti sentuhan. Gue bener-bener gak nyangka kalau dia punya sisi tersembunyi kayak gini, ternyata aslinya si agresif ini, tapi aslinya insecure parah. Reaksi pertama gue, kayaknya gue salah lihat akun nih. Karena gak mau nyerah gitu aja, gue scroll terus ke bawah, tapi rasanya kayak lagi ngintip sesuatu yang liar banget. Masih gak tahan buat masuk ke kamar mandinya beberapa kali. Kalau dia tahu kalau gue yang ngambil celana dalamnya yang hilang, dia pasti bakal benci banget sama gue setengah mati. Gue gak mau dia benci gue. Gue benci diri gue sendiri, banyak baju udah rusak. Emang paling bener jangan nyentuh dia. Terakhir kali gue jalan bolak-balik setengah, telanjang di depannya. Kira-kira gue berhasil ngegoda dia nggak ya? Ini. Semua gara-gara handuk sialan itu yang nutupin semuanya. Dia bahkan nggak lihat kalau gue nato namanya di perut bagian bawah gue. Hari ini dia bilang ke gue, kalau ada pencuri di rumah. Di luar gue pura-pura tenang, padahal di dalam hati udah panik setengah mati. Gue nggak berani ngaku kalau gue pencurinya. Kesel banget. Gue nggak mau cuman bisa nangis sambil manggil namanya di dalam mimpi lagi. Gue cuma pengen bilang, Orion, tolong lihat aku. Dunia serasa mau runtuh. Makin gue scroll ke bawah, tangan gue makin gemeteran. Rasa kaget dan gak percaya di hati, gue langsung berubah jadi adrenalin murni. Ternyata tumpukan celana dalam gue yang hilang itu dicolong sama istri gue yang dingin kayak es ini. Eloin punya gairah yang tinggi banget dan kayaknya dia bener-bener takluk sama gue. Jadi selama setengah tahun ini, apa yang dia pura-purain sih? Rasa gembira yang meledak-ledak kayak kembang api setelah baca akun samaran Eloin bener-bener bikin gue melayang. Gila sih, gue harus langsung nangkep cewek agresif. Yang sok polos ini sekarang juga dan kasih dia pelajaran di tempat. Gue masukin HP ke kantong, terus buru-buru turun ke bawah, suara sandal gue sampai kedengeran keras banget. Di saat yang sama, bel rumah berbunyi. Di ruang tamu, teman-teman Eloin yang tadinya asyik ngegosip langsung diam 1000 bahasa pas lihat 2 cewek super cantik datang berkunjung larut malam. Mereka saling pandang dengan muka bingung banget. Salah satu dari mereka sadar apa yang terjadi terus ngumpat pelan. Dalam hati gue teriak, waduh timingnya jelek banget. 2 model seksi level dewa yang dipinjemin Kale beneran dateng. Kakak tampan kan, kami dateng nih. Kedua cewek itu ngelihat gue duluan, mereka ngelambain tangan tanpa peduli sama tatapan aneh orang-orang. Mereka langsung nyamperin gue dengan manja. Kak Kale ngutus kami buat nemenin kakak main. Begitu kalimat itu keluar, ekspresi orang-orang di ruang tamu langsung berubah drastis, jadi kacau banget. Salah satu dari mereka ngelihat ke arah Eloin dan berbisik, Kak Eloin, bener kan apa gue bilang? Kau gak bakal tahan sama godaan. Langsung manggil 2 sekaligus lagi. Kayaknya kakak bener-bener bikin kakak ipar kelaparan ya. CK, CK. Karena jaraknya terlalu jauh, gue gak bisa denger jelas apa yang mereka omongin. Gue cuma pengen cepet-cepet nyingkirin masalah merepotkan yang dikirim Kale ini. Hei, berapa sih Kale bayar kalian? Gue bakal bayar 2 kali lipat. Sana cepetan pergi. Gue ngecilin suara gue. Tapi gue gak tahu kalau dari sudut pandang sofa, posisi kami kelihatan intim banget, seolah-olah gue gak ngehargai istri gue sama sekali, dan lagi asyik dimanjain sama cewek-cewek cantik tengah malam. Kakak tampan, biarin kami nemenin main dong. Kami tahu banyak trik loh, dan pose kami juga super lentur. Dijamin bikin kakak puas banget. Model bermata genit, itu ngedipin matanya ke gue. Kulit kepala gue langsung merinding. Pas gue nengok ke belakang, gue lihat Eloin lagi natap gue tajam. Tatapannya kerasa berat banget, tapi dia selalu masang muka datar andalannya gak pernah nunjukin emosi sama sekali. Bener-bener mustahil buat nebak apa yang ada di pikirannya saat ini. Gue sama sekali gak tahu dia keganggu atau gak. Kalau aja gue gak baru baca akun samarannya. Mungkin gue bakal langsung bertindak impulsif dan bawa kedua cewek itu ke kamar. Tapi sekarang gue malah makin pengen lihat reaksi Eloin. Asalkan dia mau berinisiatif buat maju duluan, nunjukin sedikit aja rasa cemburu sebagai istri, gue bakal langsung ngusir semua orang keluar dan nikmatin dunia berdua cuma sama dia. Tapi gue nunggu sampai 1 menit
penuh dan Eloin sama sekali gak bereaksi. Matanya yang kosong natap gue. Dengan alis yang berkerut rapat, dia kayak tenggelam dalam dunianya sendiri. Meresapi setiap emosi yang hancur dan menyakitkan sampai akhirnya dia nemuin kelegaan yang aneh. Akhirnya dia berdiri. Dengan tatapan dingin, dia lihat ke arah gue, mengerutkan bibirnya, lalu nanya, apa ini yang mau kamu omongin ke aku? Bahkan sebelum gue sempat bereaksi, gue denger dia ngomong dengan kaku. Karena kamu lagi ada tamu, layani mereka dengan baik ya. Begitu kata-kata itu keluar, bukan cuma gue, tapi seluruh geng temen deketnya langsung melongo kaget. Kak Eloin, lu beneran bini sah paling sabar sedunia ya? Ada yang ngebisik. Ini mah udah gak bisa ditolong lagi gak sih? Dia bener-bener bawa cewek lain ke rumah, cuma buat bikin rusuh. Sudut mulut gue kedutan, rasanya pengen langsung nyamperin, terus nyadarin Eloin. Sumpah, gue kesel setengah mati. Tapi gue terpaksa masang senyum lebar ke dia. Oke deh, bini tersayang. Gue pasti bakal ngejamu tamu-tamu gue dengan sangat baik. Mantap, masih sok tegar ternyata. Kita lihat aja seberapa lama lu bisa bertahan. Di dalam kamar, dua cewek tinggi yang disiapin sama kalian udah nunggu di deket pintu. Gak lama kemudian, mereka berdua ngelepas mantel luar mereka terus jalan santai ngedeket ke arah gue. Kak, kita mulai dari mana nih? Tapi fokus gue bener-bener teralihkan ke kamar Eloin di sebelah. Pas ngeliat pemandangan di depan mata gue ini, asli gue shock banget. Orang-orangnya kale. Emang seliar. Dia sih. Gak boleh lihat. Pakai lagi bajunya, pakai lagi. Karena takut mereka salah paham, gue langsung buru-buru ngejelasin. Kalian cukup diam aja biar gue lihat. Gak usah ngelakuin yang aneh-aneh beneran. Tapi kalian bilangnya kakak pengen ngegambar model telanjang. Mau pose gimana pun yang kakak suka, kami bakal bantu sepenuh hati. Gue langsung speechless. Ternyata cuma otak gue doang yang traveling. Kak, apa kakak gak puas sama tubuh kami? Maksud gue sih, gue puas-puas aja. Cuma gue berdempelan ngelirik muka mereka terus nanya, kalian pasti nyuruh kalian buat nurutin semua perintah gue kan? Mereka berdua ngangguk. Kalau gitu bisa nggak kalian berdua saling ciuman? Ya, minimal kita harus bikin suara berisik kan? Soalnya kami udah lama banget di dalam kamar. Tapi kamar sebelah masih adem ayem aja. Nggak ada pergerakan mencurigakan. Mereka berdua ngelirik gue. Sadar kalau mata gue terus-terusan ngeliat ke arah kamar sebelah. Mereka langsung paham situasinya. Sambil senyum penuh arti mereka bilang, paham kak, misi dijamin beres. Semenit kemudian, dua model ini mulai cekikikan dan main-main tanpa ragu. Gak butuh waktu lama. Mereka langsung bikin suasana di dalam kamar memanas maksimal. Kejebak di tengah-tengah akting dua aktris profesional ini, gue jadi gak tahan buat gak ikutan ketawa beberapa kali. Gak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Eloin berdiri di sana dengan rambut yang basah kuyup, matanya sayu kayak anak anjing yang lagi sedih. Tangannya megang sepiring buah yang udah dipotong-potong. Tanpa ngomong sepatah kata pun, dia diam-diam merhatiin seluruh tubuh gue. Dari hidung, pipi, sampai ke tulang selangka gue. Pas, dia ngeliat ke meja. Gue yang tipisnya kayak sayap capung, tatapan matanya langsung berubah jadi gelap gulita. Ngeliat ekspresinya yang kelihatan marah tapi gak berani ngomong, gue malah ngerasa kocak banget dan langsung ngegoda dia. Mau masuk dan main bareng gak? Kebohongan di wajah Eloin yang pura-pura tenang langsung hampir runtuh. Ujung jarinya yang nyengkram piring porselen sampai memutih. Dia bilang pelan, aku mau numpang ke kamar mandi kamu sebentar. Numpang lagi? Padahal rambutnya masih basah kuyup dan badannya udah wangi sabun mandi yang biasa dia pakai. Dia pikir gue nggak tahu apa kalau dia baru selesai mandi, tapi gue nggak nolak, masuk aja. Eloin ternyata gak cuma bawa piring buah, tapi dia juga bawa tas kecil yang entah isinya apa ke dalam kamar. Tatapan matanya yang setajam silet langsung tertuju kedua cewek yang lagi duduk di sofa. Mereka berdua emang udah capek main-main. Muka mereka memerah, baju acak-acakan, dan napasnya ngos-ngosan. Bahkan spray kasur pun udah lecek berantakan. Tangan Eloin tiba-tiba mengepal erat. Setelah diam agak lama dengan tatapan mata yang mengerikan, dia langsung masuk ke kamar mandi. Begitu pintunya tertutup, kedua model itu langsung merinding, bahu mereka gemeteran. Ya ampun kak, mata bini kakak serem banget, kayak pengen bunuh. Kami tahu, pas dari belakang tadi. Gue nggak ngeliat jelas gimana ekspresi wajah Eloin. Mendengar cerita mereka, gue langsung ngangkat sebelah alis gue. Udah cukup buat hari ini. Kalian pulang duluan aja. Iya, kak. Semoga malam kakak menyenangkan ya? Yoi, semoga aja. Suara air di kamar mandi terdengar deras banget. Gue selesai ganti spray kasur, terus nempelin telinga ke pintu kamar mandi. Gak ada suara lain. Akhirnya gue cuma bisa nyandar di sofa sambil buka akun samaran Eloin, dan ternyata dia baru aja memperbarui statusnya sekitar 10 menit yang lalu. Sialan, dia beneran manggil aku istrinya. Tapi rasa bersalah karena diem-diem begini malah bikin aku panik. Aku kecewa banget. Aku pengen dia selalu manggil aku kayak gitu. Tapi aku nggak mau dia terus-terusan nyari cewek lain di luar. Suara ketawa sama obrolan di kamar sebelah berisik banget. Pada akhirnya, apa karena aku terlalu ngebosenin, atau apa aku yang terlalu ngasih dia kebebasan, sampai dia dibutakan sama cewek-cewek liar di luar sana, dan terus-terusan bikin salah. Aku beneran bisa gila. Mereka udah ngapain aja sekarang?
Atas dasar apa dua cewek gatel itu bisa menarik perhatiannya. Padahal aku juga jelas-jelas bisa ngelakuin hal yang sama. Aku bahkan bisa bikin dia puas. Sakit banget rasanya. Aku nggak mau nahan diri lagi. Sekarang juga aku bakal manjain dia abis-abisan. Biarpun dia nangis, aku nggak bakal berhenti. Aku bener-bener harus ngasih dia hukuman berat. Pas baca kata-kata terakhir itu, bulu kuduk gue langsung merinding disco. Tiba-tiba dari dalam kamar mandi terdengar suara benda jatuh yang cukup keras. Nggak lama setelah itu, suara Eloin kedengaran dari dalam. Orion kalau nggak ngerepotin, bisa tolong ambilin handuk di deket pintu gak? Baru deh gue sadar kalau Eloin masuk kamar mandi, tapi lupa bawa handuk. Ini mah sengaja banget gak sih? Gue udah paham banget taktiknya pas gue jalan mendekat terus ngetok pintunya. Tiba-tiba sebuah lengan mungil yang basah gue terjulur keluar. Sesaat kemudian, celah pintu ditarik makin lebar. Eloin cuma berdiri diam di dalam kamar mandi, barengan sama hembusan hawa dingin yang berhembus keluar. Pas ngelihat dia pakai baju maid Prancis seksi yang belahan dadanya kelihatan jelas, mata gue langsung melotot saking shocknya. Eloin yang biasanya cuma pakai piyama sopan atau baju santai longgar di rumah, tapi sekarang baju seksi yang menggoda ini ditambah matanya yang berkaca-kaca, benar-benar memancarkan aura menggoda yang klasik nan mematikan. Jujur aja ya, daya tariknya bener-bener gila parah. Gue bahkan nggak bisa ngalihin pandangan sedikit pun. Gue berusaha mati-matian buat nahan nafsu biar nggak langsung nerjang dia saat itu juga. Gue cuma bisa goyang-goyangin handuk di tangan gue. Kamu kan udah dandan rapi begini, masih butuh handuk? Nggak taunya, dia malah narik tangan gue, terus nempelin tangan gue ke dadanya buat ngelap sisa-sisa tetesan air di sana. Sumpah, padat dan kenyal banget. Ini pertama kalinya Eloin ngelakuin hal nekat kayak gini. Wajah cantiknya kelihatan merah padam karena malu setengah mati. Pas ngeliat gue nggak nolak, dia langsung narik gue masuk ke dalam. Urusan suami istri harusnya dilakuin di sini. Jangan biarin orang luar lihat. Nanti ada yang ngintip. Gue langsung ngeh. Oh, maksudnya dua model sewaan si Kale tadi. Gue sengaja ngasih tahu dia kalau mereka berdua sebenarnya udah pergi. Gue pengen tahu trik apalagi yang bakal dia tunjukin ke gue. Kamar mandinya lumayan luas dan udaranya terasa agak dingin. Eloin nggak pakai air hangat, jadi di kulitnya juga kerasa dingin banget. Tapi di balik telapak tangan gue yang hangat, jantungnya lagi berdegup kencang banget. Sebenarnya ada sesuatu yang pengen aku tunjukin ke kamu. Firasat gue bilang, yang dia maksud pasti tato nama gue di tubuhnya. Dan bener aja, detik berikutnya dia nuntun tangan gue ke arah bawah, ngelewatin perut bagian bawahnya yang memperlihatkan urat-urat biru tipis. Bisa kamu rasain? Hawa panas di bawah tanganku bikin kepalaku pusing beneran. Karena panik, aku langsung nyeletuk, lekukannya seksi banget. Eloin langsung nahan napas. Maksudku tatonya loh, namamu ditato di situ. Oh, ya kah? Aku pura-pura kaget. Kalau gitu lepas dong, coba aku lihat. Kalau Eloin yang dulu, dia pasti langsung nolak. Tapi sekarang, permintaannya itu bagaikan musik indah di telinganya. Tanpa babi bu, dia langsung buru-buru lepas baju maid yang udah disiapin matang-matang. Mau coba bareng aku? Aku diam doang. Eloin mulai agak cemas. Pelukan tangannya di pinggangku makin kencang. Bibirnya nempel erat, maksa buka gigiku buat nyium aku secara brutal. Napas panas kami saling beradu. Orion, jangan main sama mereka lagi, main sama aku aja. Eloin yang inisiatif duluan begini, bener-bener sebuah keajaiban. Pas uap panas di kamar mandi mulai naik, dan aku masih melongo heran sama situasi ini, mulutku langsung dibekap pakai telapak tangannya. Keringat tipis dari orang yang meluk aku dari belakang, mulai basahin bahu dan leherku. Pelanin suaramu, ada orang di luar. Kalau tahu ada orang, kenapa mainnya barbar banget? Pandanganku mulai kabur. Dan akhirnya aku nggak tahan lagi. Pindah tempat lain yuk, sini terlalu panas. Nggak, suara Eloin kedengaran panik. Apa dia masih mikir, aku mau keluar dan main sama model-model itu? Dengan putus asa aku bilang mereka udah pergi. Dua orang itu cuma model yang dicarikan Kale buat gambaranku. Eloin kayak langsung matung selama beberapa detik. Habis itu sekali tendang, dia ngejebol pintu, nyeret aku keluar, nindih aku ke kasur, dan langsung ngelumat bibirku dengan ganas. Kalau yang tadi itu cuma gerimis tipis, yang sekarang bener-bener badai topan kategori 5. Nggak nyangka Eloin bisa seagresif ini ujung jariku sampai ninggalin bekas merah di punggungnya. Lonceng kecil di kalung Eloin bunyi gemerincing semalaman suntuk. Sayup-sayup aku bisa dengar suara burung berkicau di luar. Seluruh badanku rasanya remuk. Otakku nggak bisa mikir apa-apa lagi. Selain bayangan dia yang ngehukum aku tanpa ampun. Sialan, satu ronde lagi aku bisa mati beneran nih. Jadi anak baik ya. Sekali lagi aja. Besoknya aku tidur sampai matahari udah tinggi banget. Eloin ternyata udah pergi. Punggungku, pegal-pegal dan pinggangku rasanya mau patah. Aku males-males ke kasur cukup lama sebelum tiba-tiba dapet telepon dari Kale. Aku maksain diri buat bangun dan ngangkat teleponnya. Dari seberang sana terdengar suara ceke-ceke menggoda dari Kale. Dengar-dengar dari dua modelku, kamu seneng-seneng banget ya semalam. Mengingat pembantaian tragis tadi malam, kulit kepalaku langsung merinding. Jangan pernah mancing cewek udah lama gak turun ke medan perang. Dan bener-bener jangan pernah mancing cewek yang diam-diam ketagihan. Keheninganku bikin Kale langsung ngakak kencang.
Boleh juga. Kamu bahkan tahu cara pinjam orang biar dia cemburu. Ya iyalah. Sebelumnya pas kamu bahas cerai, itu cuma taktik tarik ulur kan? Pas dengar kata-kata terakhir itu, otakku langsung sadar sepenuhnya. Oh iya, surat cerai. Aku buru-buru turun dari kasur dan lari ke meja rias, tapi malah nemuin kalau surat yang ku tinggalin di sana semalam udah nggak ada. Pikiran pertamaku pasti Eloin yang ambil, tapi ini bener-bener canggung banget sih. Semalam kami main panas-panasan di ranjang, terus sedetik kemudian dia tahu kalau aku mau cerai. Aku nggak berani ngebayangin gimana tatapannya ke aku nanti. Tanpa pikir panjang aku langsung pakai baju dan pergi ke kantor Eloin. Ini pertama kalinya aku ke kantornya, tapi resepsionisnya langsung ngenalin aku dan dengan ramah nganterin aku langsung ke ruang CEO. Sekretarisnya bilang Eloin ada di dalam dan nyuruh aku langsung masuk aja. Aku agak ragu sih, takut ganggu kerjaannya. Tapi terus aku mikir, emang kenapa kalau ganggu? Halo, aku kan suaminya. Aku ngetok 2 kali, terus langsung buka pintunya dengan berani. Di sofa berbentuk L, gak cuma ada Eloin, tapi juga seluruh geng sahabatnya. Pas denger suara pintu, mereka semua langsung nengok barengan, natap mataku langsung. Mata Eloin yang biasanya datar tanpa ekspresi agak bergetar dikit. Dia berdiri terus jalan ke arahku. Kenapa tiba-tiba ke sini? Naskah yang udah kusiapin di otak selama perjalanan. Bener-bener hancur berantakan pas ngelihat sikap Eloin yang lembut gini, nyaliku. Langsung ciut. Logisnya, kalau dia udah lihat surat cerai itu, dia pasti bakal ngamuk kan? Apa ini artinya dia belum lihat? Karena ipar kita udah di sini. Kami nggak mau ganggu lagi deh. Teman-teman Eloin langsung peka dan berdiri. Tapi cara mereka ngelihat aku tuh agak aneh. Kayak lagi ngelihat cowok brengsek kelas kakap, rasanya nggak nyaman banget. Aku nunggu sampai mereka pergi sebelum langsung nanya ke Eloin. Tadi pagi pas kamu pergi, apa kamu ngeliat sesuatu di meja riasku? Matanya menunduk, nyembunyiin perasaan yang ada di lubuk hatinya. Dia tetap kelihatan tenang kayak biasanya. Ada yang hilang, aku merhatiin dia baik-baik, tapi tetap aja nggak ada yang aneh. Apa? Jangan-jangan si Mbak nggak sengaja ngebuangnya pas bersih-bersih? Aku ngegeleng, ngubah pikiranku, dan malah ngajak dia makan siang bareng. Selesai makan, kami pulang dan langsung dikurung di kamar, nggak bisa kemana-mana. Awalnya aku skeptis soal Eloin yang nggak mau nyentuh aku karena takut bikin aku ketakutan. Tapi setelah beberapa kali belakangan ini, aku benar-benar punya pemahaman yang jauh lebih realistis tentang situasi aslinya. Kami udah gonta-ganti tempat berkali-kali dan tulang belakangku rasanya mau patah, tapi dia kayak nggak kenal kata capek. Tenaganya bahkan lebih luar biasa daripada semalam, tapi dicampur sama kelembutan yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Di tengah kesadaranku yang samar-samar, aku tiba-tiba inget pertama kalinya ketemu Eloin. Waktu itu kakakku baru aja pergi ke luar negeri dan aku dipaksa maju buat ngobrol sama dia. Kami udah jelasin semuanya secara belak-belakan, tapi malam itu juga Eloin langsung setuju buat nikah. Kupikir dia cuma ketakutan dijodohin paksa. Kalau waktu itu aku nggak ngeliat akun rahasianya, aku nggak bakal pernah tahu kalau dia diem-diem naksir aku. Eloin itu hebat dalam segala hal. Satu-satunya kekurangan, dia cuma suka mendem semuanya sendirian. Aku baru aja mikir apa sebaiknya. Gunain kesempatan ini buat nanya-nanya. Pas tiba-tiba aku dengar suaranya yang serak nanya Orion. Kamu bahagia nggak nikah sama aku? Aku sempet mikirin itu baik-baik selama beberapa saat. Sebenarnya seru banget sih. Gak perlu pusing mikirin makanan. Istri cantik banget. Dan aku juga nggak kekurangan duit. Aku bener-bener puas banget sama Eloin. Ya, kalau dia bisa nahan diri dikit aja, bakal jauh lebih sempurna sih. Tapi waktu mikirku yang sebentar itu malah kelihatan kayak keraguan di mata Eloin. Dia nyium leherku dengan lembut, terus mulai ngomong sendiri. Aku bahagia banget. Gak pernah mimpi bisa nikah sama kamu. Aku juga paham kalau salah satu pihak dalam pernikahan gak bahagia. Itu gak ada bedanya sama kuburan. Aku gak mau ngekekang kamu. Dia manggil namaku dengan serius. Orion, kalau kamu mau kebebasan, aku bisa lepasin kamu. Pas denger nada bicaranya ini, aku langsung tahu ada yang gak beres. Aku buru-buru balik badan dan langsung nanya, kamu lihat surat cerai itu ya? Eloin langsung ngatupin bibirnya rapat-rapat. Rambutnya yang basah kuyup oleh keringat nempel, di dahinya yang anggun. Aku ngelihat tatapan mata anak anjing malang yang udah gak asing itu lagi. Itu cuma draft kasaran pas gue lagi emosi aja. Sekarang mah gue sama sekali gak ada niatan buat ngelakuin itu. Kenapa kamu marah? Elohim malah fokus ke detail yang aneh banget. Gue campur aduk antara malu sama kesel. Kamu masih berani nanya, siapa coba yang selama setengah tahun pernikahan kita selalu nolak buat disentuh, padahal aku udah sering banget mulai duluan. Kalau cewek nggak ada rasa sama cowoknya, bukannya itu artinya dia benci. Lagian, awal mulanya kan aku nikahin kamu buat gantiin kakakku. Aku kira kamu suka sama dia. Wajar dong kalau aku kesel. Elohim, jangan mentang-mentang kamu cantik, terus aku nggak bakal berani buat nyerahin kamu ya. Masih banyak banget cewek yang lebih muda dan lebih cantik dari kamu di luar sana. Kalau aku beneran cerain kamu, tiba-tiba bibir gue langsung dibungkam paksa. Elohim napasnya ngos-ngosan, kedua tangannya langsung meluk. Gue erat banget. Ini salah aku, jangan marah lagi ya.
Aku nggak suka kok sama kakak kamu. Aku nggak nyentuh kamu tuh cuma gara-gara Elohim langsung diam di sini, mukanya kelihatan agak malu-malu kucing. Agak susah buat dijelasin. Melihat tampangnya yang melas begitu, rasa kesel gue langsung drop 30%. Kalau di rumah Elohim tuh emang kayak anak anjing yang manja banget. Gue rapiin beberapa helai rambutnya yang berantakan. Terus nanya belak-belakan, Elohim kamu suka ya sama aku? Gak disangka Elohim sama sekali gak kaget dong. Dia malah kayak buang napas lega banget. Akhirnya kamu bisa nebak juga. Kayaknya aku emang gak jago ya buat nyembunyiin perasaan. Gue langsung speechless. Kamu nyembunyiinnya pinter banget tahu. Kalau bukan gara-gara akun fake kamu itu, kita pasti udah beneran kelar sekarang. Tapi gue gak ngomong gini ke dia, soalnya Elohim lagi bener-bener happy banget. Abis nyium dan gelendotan manja ke gue, dia malah mau nyeret gue ke kamar mandi lagi. Aku kira kamu minta cerai gara-gara servis. Aku kurang oke. Nahan diri, yang tadi tuh beneran gak enak banget tahu. Orion bantuin aku dong. Setelah beberapa hari hidup penuh gairah kayak gini, si Kale sampai notice kalau aura seluruh tubuh gue kelihatan makin segar dan glowing. Gak cuma itu, inspirasi gue buat ngegambar komik juga langsung meledak-ledak. Gue sibuk hampir seminggu penuh sebelum akhirnya punya waktu buat buka akun fake-nya Elohim lagi. Isinya cuma ada beberapa baris postingan baru. Aduh, dia udah tahu kalau aku suka sama dia. Seneng banget. Aku nggak berani berharap dia bakal langsung balik suka juga sih. Aku cuma berharap dia nggak cepet-cepet benci sama aku. Rasa cintaku yang paling besar selama 5 tahun dan beberapa bulan ini udah memaafkan perselingkuhannya. Sumpah gue speechless banget pas baca ini. Drama apa lagi sih yang ada di kepala Elohim sekarang? Bukannya gue udah jelasin masalah foto model itu, tapi gue ngerasa samar-samar ada hal lain yang dia sembunyiin. Sejam kemudian, gue tutup laptop terus naik ke lantai 2. Di sana Elohim lagi yoga. Padahal fisiknya udah oke banget dari lahir, tapi dia masih aja pengen ningkatin performanya. Bikin gue kelihatan lemah banget pas di ranjang. Setelah puas mandangin lekuk pinggangnya yang seksi dan fisiknya yang luar biasa, gue perlahan jalan mendekat dan ngasih dia handuk. Kamu tuh udah luar biasa banget tahu. Gak usah bikin diri kamu capek. Elohim ngejawab simpel banget, fisik istri adalah kebanggaan suami. Sudut bibir gue langsung kedutan dengernya. Waduh, kalau gitu sih gue beneran dapet jackpot nomplok. Pas Elohim lagi mandi, gue nunggu di depan pintu. Gue nunggu sampai dia hampir selesai dandan sebelum nanyain apa. Ada hal yang pengen dia tanyain ke gue. Dia keluar sambil ngeringin rambutnya terus ngelirik tipis ke gue. Nanya apa? Elohim emang kayak gitu orangnya. Mau semenderita apapun batinnya di dalam, dia nggak bakal ngeluarin sepatah kata pun di depan gue. Kalau gue rada tegaan dikit, rasanya gue beneran nggak mau peduli lagi sama dia. Gue sengaja mancing dia. Hari ini aku baca kutipan bagus, cari orang yang kamu cintai buat jadi pacar, dan orang yang mencintai kamu buat jadi istri. Kayaknya ide bagus tuh. Menurut kamu gimana? Muka Elohim langsung berubah tegang dan dia langsung nyamber, gak boleh. Terus gimana kalau aku bilang, aku udah nemu satu cewek. Tatapan mata Elohim langsung kelihatan terluka banget. Aku tahu, tapi aku gak nyalain kamu kok. Ini semua gara-gara orang-orang di luar sana yang licik banget dan sengaja ngegoda kamu. Tapi Orion, tolong maafin buat kali ini aja ya. Kalau nggak, aku nggak bakal sanggup. Elohim melup gue erat banget. Nadanya kedengeran panik. Tapi anehnya dia gampang banget buat maafin kesalahan gue. Gue sampai speechless, campur gemes pas denger itu. Langsung aja gue dorong dia pelan. Karena kamu pinter banget, coba tebak siapa yang aku temuin. Aku nggak tahu. Terus kok kamu bisa tahu aku nemu orang lain? Elohim tiba-tiba bengong mandangin leher gue. Di situ masih ada bekas cupang kemerahan yang dia bikin beberapa hari lalu. Elohim langsung manyun dan gigit bibir bawahnya erat-erat. Waktu kamu nggak pulang semalaman itu ada bekas merah di leher kamu. Suara kamu juga serak, terus kamu sampai demam segala. Dari situ aku langsung tahu. Gue langsung mikir keras dan coba nginget-nginget kejadian hari itu. Padahal hari itu gue lagi nginep di rumah temen cowok gue. Tapi emang sih bukti di badan gue itu mencurigakan banget. Akhirnya gue jelasin semuanya biar dia nggak overthinking lagi. Itu beneran cuma salah paham doang sayang. Aku nggak bakal pernah selingkuh di belakang kamu. Justru yang aneh tuh kamu sendiri Elohim. Biasanya kalau lagi nego bisnis kamu tuh pinter banget ngomong dan gahar parah. Tapi kenapa pas di depan aku malah jadi bisu dan milih buat mendem semuanya sendiri sih? Punya mulut tuh dipakai buat ngomong. Kalau nggak dipakai, mending didonasiin aja tuh mulut. Ini salah aku. Ngelihat gue kesel, Elohim langsung minta maaf duluan. Nggak tahu deh, gue bener-bener nyeras sama dia. Karena gemes campur kesel, gue tarik badannya mendekat. Salah terus selalu. Aja bilang itu salah kamu. Sekarang coba jujur. Ada hal lain nggak yang kamu sembunyiin dari aku? Nggak ada. Elohim ngomongnya agak gagap. Sebenarnya baju-baju kamu yang hilang, aku yang ambil. Terus aku pakai buat ngelakuin hal nakal. Maaf ya. Terus apa lagi? Kakak kamu yang tiba-tiba pergi ke luar negeri, itu aku yang atur. Gue langsung cengong. Apaan? Gue masih inget banget kakak gue yang kalem kayak anak kutu buku itu nangis kejer
pas mau berangkat ke luar negeri, katanya dia kudu pergi ke Eropa bareng pacar senimannya itu biar gak nyesel seumur hidup. Padahal sebelumnya gue sempet mikir karena mereka saling cinta tapi gak direstui keluarga. Bukannya mending cari tempat tenang di lokal aja ya. Kenapa mesti jauh-jauh ke luar negeri segala? Eloin buru-buru nambahin. Tapi aku cuma bantu comblangin mereka kok, biar kakak kamu bisa ngejar kebahagiaan sejatinya. Sebelum mereka berangkat, aku kasih mereka 10 juta. Lebih tepatnya sih itu transaksi bisnis. Buat mereka itu emang transaksi, tapi buat aku bukan. Eloin kelihatan sadar diri banget soal tindakannya. Jadi suaranya kedengeran agak bersalah. Ini salah aku. Aku tahu kok. Sebenarnya alasan aku nggak mau disentuh sekian lama. Bukan cuma karena aku takut bikin kamu kaget. Aku juga takut setengah mati kalau kamu tahu aku sengaja ngejebak kamu biar mau nikah sama aku. Terus setelah aku ngambil yang pertama milik kamu, kamu bakal nyesel nikah sama aku. Kalau rencana ini kebongkar terus kita beneran cere, aku udah niat bakal ngasih sebagian besar asetku buat kamu kok. Jadi kamu gak bakal rugi sama sekali. Tapi Orion, aku cuman gak mau kamu benci sama aku. Buat anak-anak dari keluarga terpandang kayak kita, pernikahan kontrak atau perjodohan, itu emang takdir yang gak bisa dihindari. Tapi kalau jujur nih, setelah nikah sama Eloin, gue sama sekali gak ngerasa kecewa. Malahan gue ngerasa beruntung banget. Soalnya dengan visual secakep dia tuh udah bikin cewek-cewek lain di luar sana langsung minder abis. Tapi pas denger, dia ngomong belak-belakan kayak gini, hati gue. Oh, tiba-tiba ada rasa anget yang menjalar di hati. Gue gak pernah benci sama kamu, Eloin. Malahan, setelah sekian lama bareng kamu, aku jadi tahu banyak sisi lain dari diri kamu. Aku nggak tahu pasti definisi suka itu kayak gimana. Tapi yang jelas, ada di dekat kamu bikin aku bahagia banget. Dan itu udah lebih dari cukup. Padahal Eloin ini aslinya punya standar materi yang tinggi banget. Tapi kalau soal cinta, dia tuh gampang banget dibikin seneng. Sambil berbisik pelan, dia ngulangin omonganku, kamu bahagia. Itu udah cukup. Gue cuma bisa ketawa dengan mata yang agak berkaca-kaca, terus langsung nyium bibirnya. Malam itu kita nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kita cuma duduk santai di sofa bioskop. Pribadi rumah kami sambil pelukan hangat dan nonton film bareng. Sejak kapan sih kamu suka sama aku? Atau lebih tepatnya, kapan kamu mulai naksir diam-diam sama aku? Pas wisuda kuliah kamu. Waktu itu kamu sempat megang tangan aku bentar. Aku langsung kaget banget. Cuma gara-gara itu. Iya, cuma gara-gara itu. Gue langsung ketawa ngakak sambil ngerangkul pinggangnya. Kamu tuh jelas-jelas udah bucin akut sama aku. Eloin langsung gercep nyium bibir gue. Sama sekali nggak ngebantah hal itu.